Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan ilmu hakikat, yaitu ilmu rahasia. Ilmu yang datangnya dari al-hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-haq, satu-satunya yang benar. Tentang kewalian Wan Sehan, di mana beliau itu tidak bisa dijadikan mursyid, tetapi kita bisa menjadikan guru secara hakikat. Maksudnya, kita bisa mengambilkan hikmah dari apa yang tersirat pada perbuatan beliau. Seperti apa? Pertama, ketika kita melihat beliau mencoret-coret mobilnya yang baru, yang bagus, yang mahal, apakah itu tidak kufur nikmat? Padahal kita dianjurkan untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tentu tidak, karena Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Pada surat Al-An'am ayat 132. Oleh karena itu Allah Maha Bijaksana menganjurkan di dalam surat Al-An'am ayat 135 untuk kita berbuat dengan kemampuan kita. Kita dianjurkan untuk berbuat sesuai dengan kedudukan kita. Begitu juga Wan Sehan, yang mana Wan Sehan itu makomnya adalah wali Allah yang fana total, tenggelam dalam perbuatan Allah. Beliau perbuatannya bukan lagi sebagai manusia seperti kita, tapi berbuat dengan kekuasaan Allah, berbuat dengan ilmu Allah. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu dengan pandangan mata lahiriah kita, lalu menyesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual. Nggak bisa begitu. Karena perbuatannya sudah bersama Allah yang memiliki segala macam ilmu. Yang mana hal itu Allah firmankan di dalam hadis qudsi. Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Nah, pada perkataan jika aku telah mencintainya, lalu aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Itu maksudnya adalah tajalli, penampakan af'al Allah. Allah menampakkan kekuasaan Allah, perbuatan Allah kepada diri si hamba yang dikehendaki tersebut, yaitu wali Allah. Begitu juga yang terjadi pada Wan Sehan. Makanya ketika Allah menampakkan kekuasaannya yang mana segala apapun yang ada di alam semesta ini menuruti kehendak Allah, menuruti perintah Allah, kacang panjang bisa digunakan Wan Sehan untuk menghidupkan mobil yang mogok. Air got bisa digunakan Wan Sehan untuk mengisi tangki mobilnya sebagai bahan bakar bensin. Mobilnya jalan dipakai. Lalu hal-hal yang lain seperti halnya seorang sopir ketika menginginkan Wan Sehan itu datang kepada suatu tempat, tapi Wan Sehan menolak, beliau ingin ke laut, maka akhirnya sopirnya tersebut tiba-tiba sudah berada di pinggiran laut bersama Wan Sehan. Ini suatu yang goib, di luar nalar kita. Karena apa? Allah maha goib, maha. Tidak ada yang kegoibannya melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita mengukur Wan Sehan dengan pandangan mata lahiriah kita. Kita tidak akan mampu. Karena apa? Allah itu ilmunya maha sempurna.
Allah kan sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa kamu tidak mengetahui, aku mengetahui. Pengetahuan kita terbatas. Semua yang namanya hamba-hamba Allah itu terbatas semua. Kecuali Allah lah yang maha sempurna. Dan juga ketika Wan Sehan mencoret-coret mobilnya, apakah itu perbuatan kufur, nikmat? Tidak. Tapi karena Allah yang berbuat secara hakikat, yang pada hakikatnya Allah itu yang menampakkan perbuatannya, menampakkan af'alnya melalui jasad wali Wan Sehan, seperti halnya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak kecil, melubangi perahu, dan mendirikan rumah anak yatim yang akan roboh. Itu juga adalah tajalli Allah. Allah menampakkan perbuatannya melalui diri Nabi Khidir alaihissalam, yang mana tajalli atau menampakkan perbuatannya itu pasti tidak mungkin akan dituntut oleh Allah, karena sebenarnya Allah sendiri yang berbuat itu. Seperti halnya firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Begitu juga di dalam surat As-Saffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi ketika Allah berbuat melalui Wan Sehan, misalkan menyemprot mobilnya yang mewah, rumahnya juga yang mewah itu dicoret-coret oleh beliau, kakinya juga dicoret, maka tidak ada tuntutan dari Allah kepada Wan Sehan. Karena apa? Secara hakikat Allah yang berbuat melalui jasad Wan Sehan. Oleh karena itu ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Dia di ayat ini adalah Allah. Jadi ketika Allah itu berbuat melalui hambanya, maka hamba tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Nabi Khidir tidak dimintai pertanggungjawaban ketika membunuh anak kecil, melubangi perahu, dan mendirikan rumah yang akan roboh. Beliau tidak dimintai pertanggungjawaban karena berbuatnya dengan kekuasaan Allah, dengan ilmu Allah. Oleh karena itu kita harus mengambil hikmahnya. Ketika kita diberitahu tentang si A ni wali, si B ni wali, misalkan Wan Sehan, kita harus mengetahui dari mana tolak ukur beliau dikatakan wali. Kalau misalkan orang biasa, nggak mungkin mobil mewahnya itu dicoret-coret. Nggak mungkin. Dan ketika orang biasa menghadapi orang, pasti seringkali senyum, sopan santun. Beliau coba lihat, ketika orang memberikan sesuatu kepada beliau, entah itu uang, entah itu makanan, beliau nggak mengucapkan terima kasih, beliau nggak senyum. Kenapa? Itu wajibnya untuk seorang hamba. Tapi karena beliau tenggelam dengan perbuatan Allah, maka nggak mungkin Allah itu memberikan senyuman kepada hambanya, yang mana senyuman itu adalah wujud ibadah, sedangkan Allah nggak perlu ibadah. Jadi jangan dikatakan Allah itu masuk ke dalam diri Wan Sehan, jangan. Kalau supaya Anda paham, Anda memiliki robot. Robot itu saya remote. Robot itu berarti berjalan, bergerak, berbuat dengan kekuasaan saya, dengan saya remote. Tapi bukan berarti saya jadi robot, bukan berarti saya masuk ke dalam body robot, tidak. Begitu juga Allah menguasai makhluk, menguasai hamba-hambanya tanpa menempel, tanpa menyentuh. Karena apa? Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, seperti halnya apa? Cahaya lampu seolah-olah menempel pada benda, tapi dia tidak menempel. Ya, itulah uniknya ciptaan-ciptaan Allah, yang mana itu tidak bisa diketahui tanda-tanda kebesaran Allah itu dengan mata lahiriahnya. Nah, kalau orang buta mata hati akan berpaling dari tanda-tanda itu. Jadi hikmah dari mencoret-coret mobil, rumah yang dilakukan Wan Sehan itu adalah ada hikmahnya. Seperti hanya firman Allah di dalam surah At-Takasur ayat 1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat 8. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jangan sekali-kali Anda dilalaikan oleh dunia. Assalamualaikum.